Nama Sarah. Saya Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau dengan kode NIM 20051111077. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu makalah perjuangan menghadapi ancaman diintegrasi bangsa. Nah, saya membawa materi ini untuk menyelesaikan tugas saya, yaitu dengan mata kuliah Media Pembelajaran Sejarah dan dosen pengampu Bapak Diki Sedri Firanta. Penjelasan selanjutnya di video selanjutnya ya. Yang poin kedua ada pemberontakan PKI Partai Komunis Indonesia di Madiun. Sejak merdeka sampai tahun 1948, PKI masih bersikap mendukung pemerintah yang dikuasai oleh golongan kiri. Hal ini gerakan komunis harus bekerja sama dengan kapitalis dalam menghadapi kekuasaan fasis. Pada awalnya pada September 1948, pemimpin PKI dipegang oleh Musso. Pemerintah mengajak rakyat untuk memilih Soekarno-Hatta atau Musso pada gerakan opsi militer dan melakukan pemberedelan terhadap surat beberapa haluan komunis. Dan hasilnya seluruh kekuatan pemberontakan dapat ditumpas di kota Madiun dan dapat direbut. Munculnya PKI merupakan perpecahan pada tubuhan syarikat Islam yang mendapat pengaruh ISDV atau International Socialisme Democratic Framing yang didirikan oleh HJPM. Pada tanggal 13 September 1926 melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Belanda. Dan pada tanggal 18 September 1948, Musso memimpin pemberontakan terhadap Republik Indonesia di Madiun. Tujuannya ingin merubah dasar negara Pancasila menjadi dasar komunis. Pemberontakan ini menyebar hampir di seluruh daerah Jawa Timur, namun berhasil digagalkan dengan ditembak matinya Musso, sedangkan Semawan dan Darsono lari ke Rusia. Poin yang ketiga ada pemberontakan D2 atau T2. Pemberontakan D1 atau T2 bermula di sebuah gerakan di Jawa yang dipimpin oleh SM Kartusiwiryo, yang perjanjian Renville membuka peluang Kartusiwiryo untuk lebih mendekatkan cita-cita lamanya yang mendirikan negara Islam. Adapun poin yang pertama yaitu pemberontakan DI atau TI di Jawa Barat. Nah, pada tanggal 4 Juni 1962, Kartosuwiryo karena tidak setuju terhadap isi perjanjian Renville, sewaktu TNI hijrah ke daerah Yogyakarta, ia dan anak buahnya menolak dan tidak mau mengakui Republik Indonesia dan ingin menyingkirkan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk itu ia memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia dengan nama Darul Ilalam atau DI. Pemberontakan yang kedua di Jawa Tengah. Pemberontakan ini yang terjadi di Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fattah dan Kiai Samulongo. Selama agresi militer Belanda kedua, Amir Fattah diberi tugas menggabungkan laskar-laskar untuk masuk dalam TNI. Namun setelah banyak anggotanya beserta anak buahnya melarikan diri dan menyatakan bagian dari DI atau T2. Itu di Sulawesi Selatan. Pada tanggal 30 April 1950, banyak pemuda Sulawesi yang bergabung dalam PRI Sulawesi ikut bertempur untuk mempertahankan kota Surabaya. Yang mana yang dipimpin oleh Kahar Muzakar, dia berambisi untuk menduduki jabatan sebagai pemimpin APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Dan menuntut agar Komando Gerilya Sulawesi Selatan dimasuki ke dalam APRIS dengan nama
Brig Hasanuddin. Tuntutan tersebut ditolak oleh pemerintah sebab hanya mereka yang memenuhi syarat saja yang akan menjadi tentara, maka terjadilah pemberontakan tersebut. Keempat ada di Aceh. Nah, pada tanggal pemberontakan tersebut pada tanggal 20 September 1953 yang dipimpin oleh Daud Berur, gubernur militer Aceh. Karena status Aceh sebagai daerah istimewa yang diturunkan menjadi sebuah kepresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara, ia lalu menyusun kekuatan dan menyatakan dirinya bagian dari DII atau TII. Dan yang kelima itu ada di Kalimantan Selatan. Nah, pada kejadian itu pada tahun 1954 Ibnu Hajar ditangkap dan dihukum mati pada 22 Maret 1955. Ibnu Hajar ia menyatakan dirinya bagian dari DII atau TII dengan memperjuangkan kelompok rakyat yang bertindas. Ia dan anak buahnya menyerang pos-pos kesatuan tentara serta melakukan tindakan pengacuan yang pada akhirnya Ibnu Hajar sendiri ditembak mati. Yang keempat ada gerakan 30 September 1965 atau yang lebih dikenal gerakan G30 SPKI. Pada tanggal 30 September 1965 pada jam 3 dini hari, PKI melakukan pemberontakan yang dipimpin oleh DN Aidit dan berhasil membunuh 7 perwira tinggi. Mereka punya tekad ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan komunis Marxis. Setelah jelas terungkap bahwa PKI punya keinginan lain, maka diadakan operasi penumpasan. Yang pertama itu ada menginvaskan kesatuan-kesatuan yang dimanfaatkan oleh PKI, dan yang kedua itu ada merebut studio PRI dan kantor besar Telkom dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edi Wibowo dari RPKD, dan yang ketiga itu ada gerakan pembersih terhadap tokoh-tokoh terlibat langsung. Akhirnya PKI dinyatakan terlarang. Nah, itu ada konflik dan pergelakan yang berkaitan dengan kepentingan atau first install. Nah, termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan APRA, RMS, dan Andi Aziz. Vested interest merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok, baik APRA, RMS, dan Andi Aziz. Semuanya berhubungan dengan keberadaan pasukan KNIL atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda yang tidak mau menerima kedatangan Indonesia di wilayah-wilayah sebelumnya yang mereka kuasai. Ada pemberontakan APRA dibentuk oleh Kapten Raymond Westerling pada tahun 1949. Ini adalah misi bersenjata, anggotanya berasal dari Belanda, KNIL yang tidak setuju dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Pada di Jawa Barat yang saat itu masih berbentuk dengan negara bagian Pasundan, APRA ingin keberadaan Pasundan dipertahankan sekaligus menjadi mereka sebagai tentara negara federal Jawa Barat. APRA malah bergerak menyerbu ke kota Bandung secara mendadak dan melakukan tindakan teror puluhan anggota APRIS pada saat itu sehingga mereka gugur. Poin selanjutnya ada peristiwa Andi Aziz. Peristiwa ini berawal dari tuntutan Kapten Andi Aziz dan pasukannya yang berasal dari KNIL terhadap pemerintahan Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan pasukan APRIS di negara Indonesia Timur. Pada kekhawatiran dan kalangan tentara KNIL bahwa mereka akan diperlakukan secara diskriminatif dan pimpinan APRIS, pasukan KNIL di bawah pimpinan Andi Aziz ini kemudian berinsiden menduduk beberapa tempat penting, bahkan menawar Panglima Teritorium wilayah Indonesia Timur. Pada April 1950, pemberontakan berhasil ditumpas oleh tentara Indonesia di bawah pimpinan Kolonel Kabilarau. Selanjutnya itu ada pemberontakan Republik Maluku Selatan.
Pemberontakan ini yang dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stephenson Samuel bekas Jaksa Agung NIT atau Negara Indonesia Timur. Ia menyatakan berdirinya Republik Maluku Selatan dan memproklamasikan ini dapat ditumpas setelah dibayar dengan kematian Letkol Slamet Riyadi, Letkol S. Sudiarto, dan Mayor Abdullah. Selanjutnya itu ada konflik pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Nah, termasuk dalam kategori ini adalah persoalan negara federal dan BFO atau Bejexmont Federal Overlay, serta pemberontakan PPRI dan Permesta. Nah, masalah yang berhubungan dengan federal mulai timbul ketika berdasarkan perjanjian Linggarjati, Indonesia sepakat dan akan berbentuk negara serikat atau federal dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Republik Indonesia menjadi bagian RIS. Negara-negara federal lainnya misalnya adalah negara Pasundan, negara Madura atau Indonesia Timur. BFO sendiri adalah Badan Musyawarah Negara-Negara Federal di luar Republik Indonesia yang dibentuk oleh negara Belanda. Awalnya BFO berada di bawah kendali Belanda. Pro kontra tentang negara-negara federal inilah yang kerap menimbulkan pertentangan. Sedangkan pemberontakan PRII dan Pemersesta merupakan pemberontakan yang terjadi akibat adanya ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap pemerintah pusat. Dan yang selanjutnya ada PRII dan Permesta. Munculnya pemberontakan ini persoalan di dalam tubuh angkatan darat berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember pada tahun 1965 dan Februari pada 1957, seperti yang pertama itu Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein, dan yang kedua itu Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludi Simbolon, dan yang ketiga itu ada Dewan Garuda yang di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian, dan yang terakhir itu ada Dewan Manguni di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Kolonel Venja Samuel. Dalam tuntutan tersebut jelas ditolak pemerintah. Krisis pun akhirnya memuncak ketika pada tanggal 15 Februari 1958 Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya pemerintahan revolusioner Republik Indonesia PRII di Padang atau Sumatera Barat sebagai Perdana Menteri PRII yang ditunjukkan Mr. Saifuddin Prawirnegara. Bagi Syarifuddin, pembentukan PRII hanyalah sebuah upaya untuk menyelamatkan negara Indonesia dan bukan memisahkan diri pada tahun itu juga. Namun pemberontakan PRII dan Pemersta berhasil dipadamkan. Yang terakhir itu ada persoalan negara federal dan BFO. Setelah konsep Bundar atau KMB pada tahun 1949, pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS telah menimbulkan psikologis. Ketetapan dalam KMB menyebutkan bahwa inti anggota APRIS ini diambil dari TNI, sedangkan lainnya diambil dari personil mantan anggota KNIL. Nah, TNI sebagai inti APRIS berkeberatan bekerja sama dengan bekas musuhnya yaitu KNIL. Nah, sebaliknya anggota KNIL menuntut agar mereka ditetapkan sebagai aparat negara bagian dan mereka menentang masuknya anggota TNI ke negara bagian Taufik Abdul dan Lapian pada tahun 2012. Dari ini saya dapat menyimpulkan bahwa kondisi NKRI secara nyata harus diakui oleh setiap warga negara bila ditinjau dari kondisi geografi, demografi, dan kondisi sosial yang ada, akan terlihat bahwa
pluralistis suku, agama, ras, dan antar golongan dijadikan pangkal penyebab konflik atau kekerasan massal. Tidak bisa diterima begitu saja. Nah, pendapat ini bisa benar untuk sebuah kasus, tapi belum tentu benar sebuah kasus lain dalam kondisi struktural dan kultural dalam masyarakat beragam yang terkadang terjadi akibat suatu proses sejarah atau peninggalan penjajahan masa lalu, sehingga memerlukan penanganan khusus dengan pendekatan yang aktif dan tegas. Walaupun aspek hukum, keadilan, dan sosial budaya merupakan faktor berpengaruh dalam pemikiran sendiri. Pemerintah juga harus dapat merumuskan kebijakan yang tegas dan tepat dalam aspek kehidupan dan pembangunan bangsa yang mencerminkan keadilan bagi semua pihak dan semua wilayah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup materi saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.